Ia tak memberikan banyak jawaban saat ditanya terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok. Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Penas Tani ke-16 yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya, KPK melakukan penindakan sesuai prosedur penegakan hukum. Sejumlah pihak pun dipanggil untuk pengumpulan alat bukti termasuk Syahrul Yassin Limpo. Ali menyebut mentan Syahrul akan dipanggil KPK pada Jumat 16 Juni besok. Dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian belakangan ramai dibicarakan. Bahkan KPK juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan tersebut. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tak tahu soal dugaan korupsi di instansinya. Hal itu disampaikan Syahrul saat berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 14 Juni kemarin. Ia tak memberikan banyak jawaban saat ditanya terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok. Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Penas Tani ke-16 yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya, KPK melakukan penindakan sesuai prosedur penegakan hukum. Sejumlah pihak pun dipanggil untuk pengumpulan alat bukti termasuk Syahrul Yassin Limpo. Ali menyebut mentan Syahrul akan dipanggil KPK pada Jumat 16 Juni besok. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022. Di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali menggemparkan publik dengan informasi yang disampaikannya. Denny menyebut bahwa 2 menteri Partai Nasdem yang berada di Kabinet Jokowi akan kembali digoyang dan diserang. Ia menyebut 2 menteri yang akan berperkara tersebut berinisial SYL dan SN. Hal itu diungkapkan Denny Indrayana melalui unggahannya di Twitter pada Sabtu 3 Juni 2023. Mulanya, ia mengomentari terkait kabar Jokowi yang akan cawe-cawe dalam pemilu. Denny menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh sang presiden tidak akan netral dan semakin membahayakan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, aksi cawe-cawe itu sebagai langkah Jokowi untuk memperalat hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan dan membubarkan koalisi lawan politik. Lebih lanjut, ex-Wamenkumham itu menyebut bahwa 2 menteri Partai Nasdem yang ada di Kabinet Jokowi akan menyusul Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang kini sudah dicopot dari jabatannya. Denny menyebut 2 menteri itu berinisial SYL yang diketahui adalah Syahrul Yassin Limpo yang merupakan Menteri Pertanian. Menurut Denny, SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba. Kemudian inisial lain yang disebut Denny ialah SN yang diketahui adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ia mengatakan bahwa SN akan dijerat kasus korupsi. Denny pun menegaskan ihwal hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif dalam hal memilih dan memilah kasus sebab bakal berimbas ke hancurnya suatu bangsa. Hingga kini, Partai Nasdem belum memberikan keterangannya terhadap pernyataan dari Denny tersebut. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate.
Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Mahfud MD sebagai pelaksana tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Hal itu imbas ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS 4G senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Plate atas jasa-jasanya selama ini untuk negara. Ucapan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 41P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024. Kepres itu pun ditandatangani oleh Jokowi pada Jumat 19 Mei 2023. Presiden mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Plate kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan sebagai Menkominfo. Lebih lanjut, dalam Kepres itu, Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas dari Menkominfo. Jokowi melakukan penunjukan tersebut kepada Mahfud MD demi meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Mahfud akan menjadi pelaksana tugas selama Presiden belum mengangkat Menkominfo definitif. Diketahui sebelumnya bahwa Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan Bakti Kominfo. Selain Plate, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka lain dalam kasus ini. Korupsi yang dilakukan Plate dan teman-temannya membuat negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Mahfud MD sebagai pelaksana tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Hal itu imbas ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS 4G senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Plate atas jasa-jasanya selama ini untuk negara. Ucapan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 41P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024.
Kepres itu pun ditandatangani oleh Jokowi pada Jumat 19 Mei 2023. Presiden mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Plate kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan sebagai Menkominfo. Lebih lanjut, dalam Kepres itu, Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas dari Menkominfo. Jokowi melakukan penunjukan tersebut kepada Mahfud MD demi meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Mahfud akan menjadi pelaksana tugas selama Presiden belum mengangkat Menkominfo definitif. Diketahui sebelumnya bahwa Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan Bakti Kominfo. Selain Plate, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka lain dalam kasus ini. Korupsi yang dilakukan Plate dan teman-temannya membuat negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geram dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate. Pasalnya, negara telah mengeluarkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk pengadaan infrastruktur BTS 4G. Namun, hingga kini tak satu pun tiang yang terpasang. Fakta-fakta terkait kasus yang menjerat Johnny G. Plate satu persatu dibongkar oleh Mahfud. Dikatakan Mahfud, awal mula terendusnya dugaan korupsi penyediaan BTS itu tahun 2020 hingga 2022. Pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut pun sudah dimulai sejak tahun 2020. Mahfud mengungkapkan anggaran proyek tersebut hingga tahun 2024 mencapai 28 triliun rupiah. Kemudian anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Namun demikian, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Padahal direncanakan ada 4.800 tiang yang seharusnya didirikan untuk pengoperasian sinyal. Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekitar 1 triliun lebih bertambah setelah BPKP turun tangan. Menko Polhukam lantas menegaskan ditetapkannya tersangka politikus Partai Nasdem itu bukan politisasi. Menurutnya, Kejaksaan Agung tak mungkin berani asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka Johnny G. Plate juga sudah berdasarkan 2 alat bukti. Terima kasih sudah nonton. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geram dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate. Pasalnya, negara telah mengeluarkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk pengadaan infrastruktur BTS 4G. Namun hingga kini tak satu pun tiang yang terpasang. Fakta-fakta terkait kasus yang menjerat Johnny G. Plate satu persatu dibongkar oleh Mahfud. Dikatakan Mahfud, awal mula terendusnya dugaan korupsi penyediaan BTS itu tahun 2020 hingga 2022. Pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut pun sudah dimulai sejak tahun 2020. Mahfud mengungkapkan anggaran proyek tersebut hingga tahun 2024 mencapai 28 triliun rupiah. Kemudian anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Namun demikian, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Padahal direncanakan ada 4.800 tiang yang seharusnya didirikan untuk pengoperasian sinyal. Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekitar 1 triliun lebih bertambah setelah BPKP turun tangan. Menko Polhukam lantas menegaskan ditetapkannya tersangka politikus Partai Nasdem itu bukan politisasi. Menurutnya, Kejaksaan Agung tak mungkin berani asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka Johnny G. Plate juga sudah berdasarkan 2 alat bukti. Terima kasih sudah nonton. Penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pengadaan BST dianggap sebagai politisasi. Anggapan itu pun langsung direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Johnny G. Plate bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate itu sudah cukup lama digarap oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati. Mahfud MD pun menjawab tudingan politisasi kasus pengusutan korupsi Johnny G. Plate. Ia pun sudah menduga bahwa isu politisasi akan berhembus saat penetapan petinggi Partai Nasdem tersebut. Maka dari itu, pengusutan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu diusut secara hati-hati. Kejaksaan pun tidak berani menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa diikuti dengan 2 alat bukti yang cukup. Pasalnya, jika terjadi kesalahan, isu politisasi akan dihembuskan kepada pemerintah di tahun politik ini. Mahfud membeberkan karena 2 alat bukti sudah dikantongi kejaksaan, maka penetapan tersangka dan penahanan tidak bisa ditunda-tunda. Sebab apabila hal itu ditunda-tunda, maka akan bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, Mahfud MD meminta semua pihak untuk yakin dan menunggu proses peradilan kasus dugaan korupsi yang menyeret Johnny G. Plate. Ia pun berjanji akan terus mengawal kasus tersebut. Penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pengadaan BST dianggap sebagai politisasi. Anggapan itu pun langsung direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Johnny G. Plate bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate itu sudah cukup lama digarap oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati. Mahfud MD pun menjawab tudingan politisasi kasus pengusutan korupsi Johnny G. Plate. Ia pun sudah menduga bahwa isu politisasi akan berhembus saat penetapan petinggi Partai Nasdem tersebut. Maka dari itu, pengusutan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu diusut secara hati-hati. Kejaksaan pun tidak berani menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa diikuti dengan 2 alat bukti yang cukup. Pasalnya, jika terjadi kesalahan, isu politisasi akan dihembuskan kepada pemerintah di tahun politik ini. Mahfud membeberkan karena 2 alat bukti sudah dikantongi kejaksaan, maka penetapan tersangka dan penahanan tidak bisa ditunda-tunda. Sebab apabila hal itu ditunda-tunda, maka akan bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, Mahfud MD meminta semua pihak untuk yakin dan menunggu proses peradilan kasus dugaan korupsi yang menyeret Johnny G. Plate. Ia pun berjanji akan terus mengawal kasus tersebut. Mana kita mengajukan, Bang? Salah-salah presiden nggak suka. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Eksekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mengajukan kandidat pengganti Menkominfo untuk menggantikan Johnny G. Plate. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 17 Mei. Ia mengaku tak ada permintaan dari Jokowi untuk memberikan kandidat pengganti Johnny G. Plate. Surya Paloh menerangkan soal menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Lantas ia menyatakan bagaimana pihaknya mengajukan kandidat Menkominfo. Surya khawatir Presiden tidak suka. Ia menegaskan Nasdem tidak mengajukan kandidat pengganti Plate selama tidak diminta kepala negara. Selain itu, Surya Paloh mengatakan Nasdem menerima keputusan Jokowi terkait pergantian formasi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Surya Paloh masih menggunakan asas praduga tak bersalah pada Johnny G. Plate. Ia meyakini bahwa Johnny G. Plate tidak terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden, bagaimana kita mengajukan, Bang? Salah-salah Presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden. Oke? Mana kita mengajukan, Bang? Salah-salah Presiden nggak suka.
Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Eksekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mengajukan kandidat pengganti Menkominfo untuk menggantikan Joni G. Plate. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 17 Mei. Ia mengaku tak ada permintaan dari Jokowi untuk memberikan kandidat pengganti Joni G. Plate. Surya Paloh menerangkan soal menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Lantas ia menyatakan bagaimana pihaknya mengajukan kandidat Menkominfo. Surya khawatir Presiden tidak suka. Ia menegaskan Nasdem tidak mengajukan kandidat pengganti Plate selama tidak diminta kepala negara. Selain itu, Surya Paloh mengatakan Nasdem menerima keputusan Jokowi terkait pergantian formasi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Surya Paloh masih menggunakan asas praduga tak bersalah pada Joni G. Plate. Ia meyakini bahwa Joni G. Plate tidak terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden bagaimana kita mengajukan, Pak. Salah-salah Presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden. Oke? Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, mengatakan penggantian jabatan Joni G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan tersangka korupsi kasus penyediaan menara base transceiver station 4G diprioritaskan. Valdo Maldini mengatakan jabatan Menkominfo akan digantikan oleh pelaksana tugas terlebih dahulu. Valdo menuturkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan pemerintahan seusai status tersangka menteri dari Partai Nasdem itu, karena urusan pemerintahan telah berjalan dengan sistem masing-masing. Diberitakan sebelumnya Menkominfo Joni G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersangka. Plate jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur dukungan 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo pada tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan penetapan tersangka Joni G. Plate itu berkenaan dengan wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan jabatannya sebagai menteri. Sedangkan Joni G. Plate langsung ditahan di Rutan Salemba selama jangka waktu 20 hari pertama. Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, mengatakan penggantian jabatan Joni G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan tersangka korupsi kasus penyediaan menara base transceiver station 4G diprioritaskan. Valdo Maldini mengatakan jabatan Menkominfo akan digantikan oleh pelaksana tugas terlebih dahulu. Valdo menuturkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan pemerintahan seusai status tersangka menteri dari Partai Nasdem itu, karena urusan pemerintahan telah berjalan dengan sistem masing-masing. Diberitakan sebelumnya Menkominfo Joni G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersangka. Plate jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur dukungan 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo pada tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan penetapan tersangka Joni G. Plate itu berkenaan dengan wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan jabatannya sebagai menteri. Sedangkan Joni G. Plate langsung ditahan di Rutan Salemba selama jangka waktu 20 hari pertama. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni G. Plate. Hal tersebut jika Joni G. Plate terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Tak hanya itu, juga infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Diketahui Joni G. Plate sudah 2 kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Sementara itu, Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,32 triliun rupiah. Burhanuddin mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit. Terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Ia mengungkapkan kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Satu di antaranya Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif AAL. Sementara itu keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galupang Menak dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate. Hal tersebut jika Johnny G. Plate terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara Best Transceiver Station atau BTS 4G. Tak hanya itu, juga infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Diketahui Johnny G. Plate sudah 2 kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,32 triliun rupiah. Burhanuddin mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit. Terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Ia mengungkapkan kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Satu di antaranya Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif AAL. Sementara itu keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galupang Menak dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Presiden Joko Widodo diisukan akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini seusai Presiden Jokowi memberikan sinyal bahwa reshuffle Kabinet sudah dekat. Sejumlah pengamat lantas menilai menteri yang akan di-reshuffle adalah mereka yang berasal dari Partai Nasdem. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, mengatakan menteri dari Partai Nasdem yang diisukan akan di-reshuffle seusai melihat situasi politik buntut mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Meski begitu, Deddy Kurnia menilai ada beberapa menteri yang juga berkemungkinan terkena reshuffle. Seperti yang kita tahu, di Kabinet Presiden Jokowi tercatat ada 3 nama menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Yang pertama adalah Johnny G. Plate. Johnny G. Plate adalah Menkominfo yang berasal dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai Menkominfo pada periode 2014 hingga 2019. Kemudian kembali dipercaya Presiden Jokowi mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju pada masa jabatan kedua Presiden Jokowi. Ia pernah meraih penghargaan sebagai Menteri Terbaik dalam ajang Obsession Award periode 2021. Johnny G. Plate dinilai sukses untuk mengembangkan layanan publik di tengah pandemi COVID-19. Selain menjadi menteri, Johnny G. Plate saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Nasdem. Kemudian yang kedua adalah Siti Nurbaya Bakar. Menteri Jokowi kedua yang berasal dari Partai Nasdem ini adalah sosok perempuan bernama Siti Nurbaya Bakar. Siti Nurbaya Bakar sudah menjabat sebagai Menteri LHK sejak Kabinet Kerja, tepatnya pada periode 2014-2019. Ia kemudian masih dipercaya Presiden hingga periode kedua di Kabinet Indonesia Maju. Siti Nurbaya sudah meraih banyak penghargaan atas kinerjanya sebagai aparatur sipil negara hingga menteri. Siti Nurbaya Bakar juga menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian iklim di Indonesia. Bahkan menteri satu ini juga dinobatkan sebagai Ibu Pengendali Karhutla Indonesia atas keberhasilannya mengurus masalah karhutla yang sudah sejak lama terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo adalah Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil meningkatkan produksi beras di tanah air. Hasilnya, Indonesia sudah tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri. Di antaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dan panen padi 4 kali dalam setahun. Dengan sederet keberhasilan menteri-menteri dari Partai Nasdem ini, akankah Presiden Jokowi akan tetap melakukan reshuffle pada ketiganya? Dan betul memang kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni mengundang Menteri Pertanian gitu ya, untuk hadir di gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Suratnya, informasi yang kami peroleh sudah disampaikan gitu ya, sehingga kami berharap kepada yang bersangkutan bisa hadir di gedung Merah Putih KPK di undangan dari KPK, dari tim penyelidik KPK. Ini juga sebagai pemahaman bersama, tentu kami memakai istilah mengundang, jangan kemudian nanti disalahpahamkan juga ya. Karena dalam proses penyelidikan itu memang istilahnya mengundang ya, permintaan keterangan, klarifikasi dan lain-lainnya begitu ya. Nanti pada proses berikutnya, kalau kemudian kami menemukan peristiwa pidananya bahwa ada dugaan korupsi, kemudian kami temukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti nanti kami pada gilirannya tingkatkan pada kegiatan penyidikan. Nah, proses berikutnya baru proses justisia dengan memanggil pihak-pihak lain, baik itu sebagai saksi, sebagai tersangka, upaya paksa dan lain-lain. Tentu nanti kami lakukan setelah memastikan peristiwa pidana korupsinya kami temukan dan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan kami juga dapat temukan. Yang pasti bahwa ketika naik pada proses penyidikan, yang menjadi dasar kami, dasar KPK adalah kecukupan alat bukti.
sekali lagi, tentu kami juga akan bertanggungjawabkan nantinya di hadapan proses persidangan secara terbuka, yang masyarakat bisa melihatnya secara langsung, teman-teman media juga dapat melihatnya secara langsung di proses persidangan, sehingga kalau kita melihat di beberapa contoh ya, perkara yang awalnya kemudian diasumsikan bahwa ini ada kriminalisasi, bahwa ini ada unsur politis dan lain-lain, nyatanya kemudian di proses persidangan sama sekali itu tidak terbukti. Oleh karena itu sekali lagi tadi kami ingin sampaikan stop narasi asumsi, kaitkan kerja-kerja KPK dengan kerja-kerja yang berhubungan dengan politisasi ataupun kriminalisasi dan lain-lain, kan itu bukan wilayah KPK. Silakan Anda punya kepentingan dengan perkara yang sedang kami lakukan, ya sampaikan dalam aspek hukum, karena disitulah kerja KPK. Kami sebagai penegak hukum, ya. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian belakangan ramai dibicarakan. Bahkan KPK juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan tersebut. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tak tahu soal dugaan korupsi di instansinya. Hal itu disampaikan Syahrul saat berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 14 Juni kemarin. Ia tak memberikan banyak jawaban saat ditanya terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok. Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Penas Tani ke-16 yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya, KPK melakukan penindakan sesuai prosedur penegakan hukum. Sejumlah pihak pun dipanggil untuk pengumpulan alat bukti termasuk Syahrul Yassin Limpo. Ali menyebut mentan Syahrul akan dipanggil KPK pada Jumat 16 Juni besok. Dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian belakangan ramai dibicarakan. Bahkan KPK juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan tersebut. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tak tahu soal dugaan korupsi di instansinya. Hal itu disampaikan Syahrul saat berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 14 Juni kemarin.
Ia tak memberikan banyak jawaban saat ditanya terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok. Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Penas Tani ke-16 yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya, KPK melakukan penindakan sesuai prosedur penegakan hukum. Sejumlah pihak pun dipanggil untuk pengumpulan alat bukti, termasuk Syahrul Yassin Limpo. Ali menyebut mentan Syahrul akan dipanggil KPK pada Jumat 16 Juni besok. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali menggemparkan publik dengan informasi yang disampaikannya. Denny menyebut bahwa 2 menteri Partai Nasdem yang berada di Kabinet Jokowi akan kembali digoyang dan diserang. Ia menyebut 2 menteri yang akan berperkara tersebut berinisial SYL dan SN. Hal itu diungkapkan Denny Indrayana melalui unggahannya di Twitter pada Sabtu 3 Juni 2023. Mulanya, ia mengomentari terkait kabar Jokowi yang akan cawe-cawe dalam pemilu. Denny menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh sang presiden tidak akan netral dan semakin membahayakan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, aksi cawe-cawe itu sebagai langkah Jokowi untuk memperalat hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan dan membubarkan koalisi lawan politik. Lebih lanjut, ex-Wamenkumham itu menyebut bahwa 2 menteri Partai Nasdem yang ada di Kabinet Jokowi akan menyusul Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang kini sudah dicopot dari jabatannya. Denny menyebut 2 menteri itu berinisial SYL yang diketahui adalah Syahrul Yassin Limpo yang merupakan Menteri Pertanian. Menurut Denny, SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba. Kemudian inisial lain yang disebut Denny ialah SN yang diketahui adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ia mengatakan bahwa SN akan dijerat kasus korupsi. Denny pun menegaskan ihwal hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif dalam hal memilih dan memilah kasus sebab bakal berimbas ke hancurnya suatu bangsa. Hingga kini, Partai Nasdem belum memberikan keterangannya terhadap pernyataan dari Denny tersebut. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik
Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Mahfud MD sebagai pelaksana tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Hal itu imbas ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS 4G senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Plate atas jasa-jasanya selama ini untuk negara. Ucapan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 41P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024. Kepres itu pun ditandatangani oleh Jokowi pada Jumat 19 Mei 2023. Presiden mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Plate kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan sebagai Menkominfo. Lebih lanjut, dalam Kepres itu, Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas dari Menkominfo. Jokowi melakukan penunjukan tersebut kepada Mahfud MD demi meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Mahfud akan menjadi pelaksana tugas selama Presiden belum mengangkat Menkominfo definitif. Diketahui sebelumnya bahwa Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan Bakti Kominfo. Selain Plate, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka lain dalam kasus ini. Korupsi yang dilakukan Plate dan teman-temannya membuat negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Mahfud MD sebagai pelaksana tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Hal itu imbas ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS 4G senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Plate atas jasa-jasanya selama ini untuk negara. Ucapan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 41P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024. Kepres itu pun ditandatangani oleh Jokowi pada Jumat 19 Mei 2023.
Presiden mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Plate kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan sebagai Menkominfo. Lebih lanjut, dalam Kepres itu, Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas dari Menkominfo. Jokowi melakukan penunjukan tersebut kepada Mahfud MD demi meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Mahfud akan menjadi pelaksana tugas selama Presiden belum mengangkat Menkominfo definitif. Diketahui sebelumnya bahwa Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan Bakti Kominfo. Selain Plate, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka lain dalam kasus ini. Korupsi yang dilakukan Plate dan teman-temannya membuat negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geram dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate. Pasalnya negara telah mengeluarkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk pengadaan infrastruktur BTS 4G. Namun hingga kini tak satu pun tiang yang terpasang. Fakta-fakta terkait kasus yang menjerat Johnny G. Plate satu persatu dibongkar oleh Mahfud. Dikatakan Mahfud awal mula terendusnya dugaan korupsi penyediaan BTS itu tahun 2020 hingga 2022. Pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut pun sudah dimulai sejak tahun 2020. Mahfud mengungkapkan anggaran proyek tersebut hingga tahun 2024 mencapai 28 triliun rupiah. Kemudian anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Namun demikian, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Padahal direncanakan ada 4.800 tiang yang seharusnya didirikan untuk pengoperasian sinyal. Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekitar 1 triliun lebih bertambah setelah BPKP turun tangan. Menko Polhukam lantas menegaskan ditetapkannya tersangka politikus Partai Nasdem itu bukan politisasi. Menurutnya Kejaksaan Agung tak mungkin berani asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka Johnny G. Plate juga sudah berdasarkan 2 alat bukti. Terima kasih sudah nonton. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geram dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate. Pasalnya negara telah mengeluarkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk pengadaan infrastruktur BTS 4G. Namun hingga kini tak satu pun tiang yang terpasang. Fakta-fakta terkait kasus yang menjerat Johnny G. Plate satu persatu dibongkar oleh Mahfud. Dikatakan Mahfud awal mula terendusnya dugaan korupsi penyediaan BTS itu tahun 2020 hingga 2022. Pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut pun sudah dimulai sejak tahun 2020. Mahfud mengungkapkan anggaran proyek tersebut hingga tahun 2024 mencapai 28 triliun rupiah. Kemudian anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Namun demikian, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Padahal direncanakan ada 4.800 tiang yang seharusnya didirikan untuk pengoperasian sinyal. Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekitar 1 triliun lebih bertambah setelah BPKP turun tangan. Menko Polhukam lantas menegaskan ditetapkannya tersangka politikus Partai Nasdem itu bukan politisasi. Menurutnya Kejaksaan Agung tak mungkin berani asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka Johnny G. Plate juga sudah berdasarkan 2 alat bukti. Terima kasih sudah nonton. Penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pengadaan BST dianggap sebagai politisasi. Anggapan itu pun langsung direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Johnny G. Plate bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate itu sudah cukup lama digarap oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati. Mahfud MD pun menjawab tudingan politisasi kasus pengusutan korupsi Johnny G. Plate. Ia pun sudah menduga bahwa isu politisasi akan berhembus saat penetapan petinggi Partai Nasdem tersebut. Maka dari itu, pengusutan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu diusut secara hati-hati. Kejaksaan pun tidak berani menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa diikuti dengan 2 alat bukti yang cukup. Pasalnya, jika terjadi kesalahan, isu politisasi akan dihembuskan kepada pemerintah di tahun politik ini. Mahfud membeberkan karena 2 alat bukti sudah dikantongi kejaksaan, maka penetapan tersangka dan penahanan tidak bisa ditunda-tunda. Sebab apabila hal itu ditunda-tunda, maka akan bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, Mahfud MD meminta semua pihak untuk yakin dan menunggu proses peradilan kasus dugaan korupsi yang menyeret Johnny G. Plate. Ia pun berjanji akan terus mengawal kasus tersebut. Penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pengadaan BST dianggap sebagai politisasi. Anggapan itu pun langsung direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Johnny G. Plate bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate itu sudah cukup lama digarap oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati. Mahfud MD pun menjawab tudingan politisasi kasus pengusutan korupsi Johnny G. Plate. Ia pun sudah menduga bahwa isu politisasi akan berhembus saat penetapan petinggi Partai Nasdem tersebut. Maka dari itu, pengusutan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu diusut secara hati-hati. Kejaksaan pun tidak berani menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa diikuti dengan 2 alat bukti yang cukup. Pasalnya, jika terjadi kesalahan, isu politisasi akan dihembuskan kepada pemerintah di tahun politik ini. Mahfud membeberkan karena 2 alat bukti sudah dikantongi kejaksaan, maka penetapan tersangka dan penahanan tidak bisa ditunda-tunda. Sebab apabila hal itu ditunda-tunda, maka akan bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, Mahfud MD meminta semua pihak untuk yakin dan menunggu proses peradilan kasus dugaan korupsi yang menyeret Johnny G. Plate. Ia pun berjanji akan terus mengawal kasus tersebut. Mana kita mengajukan, Bang? Salah-salah Presiden nggak suka. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Eksekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mengajukan kandidat pengganti Menkominfo untuk menggantikan Johnny G. Plate. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 17 Mei. Ia mengaku tak ada permintaan dari Jokowi untuk memberikan kandidat pengganti Johnny G. Plate. Surya Paloh menerangkan soal menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Lantas ia menyatakan bagaimana pihaknya mengajukan kandidat Menkominfo. Surya khawatir Presiden tidak suka. Ia menegaskan Nasdem tidak mengajukan kandidat pengganti Plate selama tidak diminta kepala negara. Selain itu, Surya Paloh mengatakan Nasdem menerima keputusan Jokowi terkait pergantian formasi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Surya Paloh masih menggunakan asas praduga tak bersalah pada Johnny G. Plate. Ia meyakini bahwa Johnny G. Plate tidak terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan menara base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden bagaimana kita mengajukan, Bang. Salah-salah Presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden. Oke? Mana kita mengajukan, Bang. Salah-salah Presiden nggak suka.
Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Eksekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mengajukan kandidat pengganti Menkominfo untuk menggantikan Joni G. Plate. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Rabu 17 Mei. Ia mengaku tak ada permintaan dari Jokowi untuk memberikan kandidat pengganti Joni G. Plate. Surya Paloh menerangkan soal menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Lantas ia menyatakan bagaimana pihaknya mengajukan kandidat Menkominfo. Surya khawatir Presiden tidak suka. Ia menegaskan Nasdem tidak mengajukan kandidat pengganti Plate selama tidak diminta kepala negara. Selain itu, Surya Paloh mengatakan Nasdem menerima keputusan Jokowi terkait pergantian formasi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Surya Paloh masih menggunakan asas praduga tak bersalah pada Joni G. Plate. Ia meyakini bahwa Joni G. Plate tidak terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden bagaimana kita mengajukan Pak. Salah-salah Presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem. Untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden. Oke? Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, mengatakan penggantian jabatan Joni G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan tersangka korupsi kasus penyediaan menara base transceiver station 4G diprioritaskan. Valdo Maldini mengatakan jabatan Menkominfo akan digantikan oleh pelaksana tugas terlebih dahulu. Valdo menuturkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan pemerintahan seusai status tersangka menteri dari Partai Nasdem itu, karena urusan pemerintahan telah berjalan dengan sistem masing-masing. Diberitakan sebelumnya Menkominfo Joni G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersangka. Plate jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur dukungan 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo pada tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan penetapan tersangka Joni G. Plate itu berkenaan dengan wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan jabatannya sebagai menteri. Sedangkan Joni G. Plate langsung ditahan di Rutan Salemba selama jangka waktu 20 hari pertama. Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, mengatakan penggantian jabatan Joni G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan tersangka korupsi kasus penyediaan menara base transceiver station 4G diprioritaskan. Valdo Maldini mengatakan jabatan Menkominfo akan digantikan oleh pelaksana tugas terlebih dahulu. Valdo menuturkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan pemerintahan seusai status tersangka menteri dari Partai Nasdem itu, karena urusan pemerintahan telah berjalan dengan sistem masing-masing. Diberitakan sebelumnya Menkominfo Joni G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersangka. Plate jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur dukungan 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo pada tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan penetapan tersangka Joni G. Plate itu berkenaan dengan wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan jabatannya sebagai menteri. Sedangkan Joni G. Plate langsung ditahan di Rutan Salemba selama jangka waktu 20 hari pertama. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni G. Plate. Hal tersebut jika Joni G. Plate terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Tak hanya itu, juga infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Diketahui Joni G. Plate sudah 2 kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Sementara itu, Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,30 triliun, maksud kami 8,32 triliun rupiah. Burhanuddin mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit. Terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Ia mengungkapkan kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Satu di antaranya Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif AAL. Sementara itu keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galupang Menak dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate. Hal tersebut jika Johnny G. Plate terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Tak hanya itu, juga infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Diketahui Johnny G. Plate sudah 2 kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,30 triliun, maksud kami 8,32 triliun rupiah. Burhanuddin mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit. Terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Ia mengungkapkan kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Satu di antaranya Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif AAL. Sementara itu keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galupang Menak dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Presiden Joko Widodo diisukan akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini seusai Presiden Jokowi memberikan sinyal bahwa reshuffle Kabinet sudah dekat. Sejumlah pengamat lantas menilai menteri yang akan di-reshuffle adalah mereka yang berasal dari Partai Nasdem. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, mengatakan menteri dari Partai Nasdem yang diisukan akan di-reshuffle seusai melihat situasi politik buntut mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Meski begitu, Deddy Kurnia menilai ada beberapa menteri yang juga berkemungkinan terkena reshuffle. Seperti yang kita tahu, di Kabinet Presiden Jokowi tercatat ada 3 nama menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Yang pertama adalah Johnny G. Plate. Johnny G. Plate adalah Menkominfo yang berasal dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai Menkominfo pada periode 2014 hingga 2019. Kemudian kembali dipercaya Presiden Jokowi mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju pada masa jabatan kedua Presiden Jokowi. Ia pernah meraih penghargaan sebagai Menteri Terbaik dalam ajang Obsession Award periode 2021. Johnny G. Plate dinilai sukses untuk mengembangkan layanan publik di tengah pandemi COVID-19. Selain menjadi menteri, Johnny G. Plate saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Nasdem. Kemudian yang kedua adalah Siti Nurbaya Bakar. Menteri Jokowi kedua yang berasal dari Partai Nasdem ini adalah sosok perempuan bernama Siti Nurbaya Bakar. Siti Nurbaya Bakar sudah menjabat sebagai Menteri LHK sejak Kabinet Kerja, tepatnya pada periode 2014-2019. Ia kemudian masih dipercaya Presiden hingga periode kedua di Kabinet Indonesia Maju. Siti Nurbaya sudah meraih banyak penghargaan atas kinerjanya sebagai aparatur sipil negara hingga menteri. Siti Nurbaya Bakar juga menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian iklim di Indonesia. Bahkan menteri satu ini juga dinobatkan sebagai Ibu Pengendali Karhutla Indonesia atas keberhasilannya mengurus masalah karhutla yang sudah sejak lama terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo adalah Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil meningkatkan produksi beras di tanah air. Hasilnya, Indonesia sudah tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri. Di antaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dan panen padi 4 kali dalam setahun. Dengan sederet keberhasilan menteri-menteri dari Partai Nasdem ini, akankah Presiden Jokowi akan tetap melakukan reshuffle pada ketiganya? Dan betul memang kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni mengundang Menteri Pertanian gitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Suratnya, informasi yang kami peroleh sudah disampaikan gitu ya, sehingga kami berharap kepada yang bersangkutan bisa hadir di Gedung Merah Putih KPK di undangan dari KPK, dari tim penyelidik KPK. Ini juga sebagai pemahaman bersama, tentu kami memakai istilah mengundang, jangan kemudian nanti disalahpahamkan juga ya. Karena dalam proses penyelidikan itu memang istilahnya mengundang ya, meminta keterangan, klarifikasi dan lain-lainnya begitu ya. Nanti pada proses berikutnya, kalau kemudian kami menemukan peristiwa pidananya bahwa tidak ada dugaan korupsi, kemudian kami temukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti nanti kami pada gilirannya tingkatkan pada kegiatan penyidikan. Nah, proses berikutnya baru proses justisia dengan memanggil pihak-pihak lain, baik itu sebagai saksi, sebagai tersangka, upaya paksa dan lain-lain. Tentu nanti kami lakukan setelah memastikan peristiwa pidana korupsinya kami temukan dan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan kami juga dapat temukan. Yang pasti bahwa ketika naik pada proses penyidikan, yang menjadi dasar kami, dasar KPK adalah pencukupan alat bukti
sekali lagi, tentu kami juga akan bertanggung jawabkan nantinya di hadapan proses persidangan secara terbuka. Yang masyarakat bisa melihatnya secara langsung, teman-teman media juga dapat melihatnya secara langsung di proses persidangan, sehingga kalau kita melihat di beberapa contoh ya, perkara yang awalnya kemudian diasumsikan bahwa ini ada kriminalisasi, bahwa ini ada unsur politis dan lain-lain, nyatanya kemudian di proses persidangan sama sekali itu tidak terbukti. Oleh karena itu sekali lagi tadi kami ingin sampaikan stop narasi asumsi, kaitkan kerja-kerja KPK dengan kerja-kerja yang berhubungan dengan politisasi ataupun kriminalisasi dan lain-lain, kan itu bukan wilayah KPK. Silakan Anda punya kepentingan dengan perkara yang sedang kami lakukan, ya sampaikan dalam aspek hukum, karena disitulah kerja KPK. Kami sebagai penegak hukum, ya. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bola balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bola balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa. Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian belakangan ramai dibicarakan. Bahkan KPK juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan tersebut. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tak tahu soal dugaan korupsi di instansinya. Hal itu disampaikan Syahrul saat berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 14 Juni kemarin. Ia tak memberikan banyak jawaban saat ditanya terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok. Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Penas Tani ke-16 yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya, KPK melakukan penindakan sesuai prosedur penegakan hukum. Sejumlah pihak pun dipanggil untuk pengumpulan alat bukti termasuk Syahrul Yassin Limpo. Ali menyebut mentan Syahrul akan dipanggil KPK pada Jumat 16 Juni besok. Dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian belakangan ramai dibicarakan. Bahkan KPK juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan tersebut. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tak tahu soal dugaan korupsi di instansinya. Hal itu disampaikan Syahrul saat berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 14 Juni kemarin.
Ia tak memberikan banyak jawaban saat ditanya terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok. Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Penas Tani ke-16 yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya, KPK melakukan penindakan sesuai prosedur penegakan hukum. Sejumlah pihak pun dipanggil untuk pengumpulan alat bukti termasuk Syahrul Yassin Limpo. Ali menyebut mentan Syahrul akan dipanggil KPK pada Jumat 16 Juni besok. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali menggeparkan publik dengan informasi yang disampaikannya. Denny menyebut bahwa 2 menteri Partai Nasdem yang berada di Kabinet Jokowi akan kembali digoyang dan diserang. Ia menyebut 2 menteri yang akan berperkara tersebut berinisial SYL dan SN. Hal itu diungkapkan Denny Indrayana melalui unggahannya di Twitter pada Sabtu 3 Juni 2023. Mulanya, ia mengomentari terkait kabar Jokowi yang akan cawe-cawe dalam pemilu. Denny menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh sang presiden tidak akan netral dan semakin membahayakan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, aksi cawe-cawe itu sebagai langkah Jokowi untuk memperalat hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan dan membubarkan koalisi lawan politik. Lebih lanjut, ex-Wamenkumham itu menyebut bahwa 2 menteri Partai Nasdem yang ada di Kabinet Jokowi akan menyusul Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang kini sudah dicopot dari jabatannya. Denny menyebut 2 menteri itu berinisial SYL yang diketahui adalah Syahrul Yassin Limpo yang merupakan Menteri Pertanian. Menurut Denny, SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba. Kemudian inisial lain yang disebut Denny ialah SN yang diketahui adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ia mengatakan bahwa SN akan dijerat kasus korupsi. Denny pun menegaskan ihwal hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif dalam hal memilih dan memilah kasus sebab bakal berimbas ke hancurnya suatu bangsa. Hingga kini, Partai Nasdem belum memberikan keterangannya terhadap pernyataan dari Denny tersebut. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate.
Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Mahfud MD sebagai pelaksana tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Hal itu imbas ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS 4G senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Plate atas jasa-jasanya selama ini untuk negara. Ucapan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 41P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024. Kepres itu pun ditandatangani oleh Jokowi pada Jumat 19 Mei 2023. Presiden mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Plate kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan sebagai Menkominfo. Lebih lanjut, dalam Kepres itu, Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas dari Menkominfo. Jokowi melakukan penunjukan tersebut kepada Mahfud MD demi meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Mahfud akan menjadi pelaksana tugas selama Presiden belum mengangkat Menkominfo definitif. Diketahui sebelumnya bahwa Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan Bakti Kominfo. Selain Plate, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka lain dalam kasus ini. Korupsi yang dilakukan Plate dan teman-temannya membuat negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Mahfud MD sebagai pelaksana tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Hal itu imbas ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS 4G senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Plate atas jasa-jasanya selama ini untuk negara.
Ucapan tersebut tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 41P tahun 2023 mengenai pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024. Kepres itu pun ditandatangani oleh Jokowi pada Jumat 19 Mei 2023. Presiden mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Plate kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan sebagai Menkominfo. Lebih lanjut, dalam Kepres itu, Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas dari Menkominfo. Jokowi melakukan penunjukan tersebut kepada Mahfud MD demi meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Mahfud akan menjadi pelaksana tugas selama Presiden belum mengangkat Menkominfo definitif. Diketahui sebelumnya bahwa Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan Bakti Kominfo. Selain Plate, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka lain dalam kasus ini. Korupsi yang dilakukan Plate dan teman-temannya membuat negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geram dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate. Pasalnya, negara telah mengeluarkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk pengadaan infrastruktur BTS 4G. Namun, hingga kini tak satu pun tiang yang terpasang. Fakta-fakta terkait kasus yang menjerat Johnny G. Plate satu persatu dibongkar oleh Mahfud. Dikatakan Mahfud awal mula terendusnya dugaan korupsi penyediaan BTS itu tahun 2020 hingga 2022. Pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut pun sudah dimulai sejak tahun 2020. Mahfud mengungkapkan anggaran proyek tersebut hingga tahun 2024 mencapai 28 triliun rupiah. Kemudian anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Namun demikian, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Padahal direncanakan ada 4.800 tiang yang seharusnya didirikan untuk pengoperasian sinyal. Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekitar 1 triliun lebih bertambah setelah BPKP turun tangan. Menko Polhukam lantas menegaskan ditetapkannya tersangka politikus Partai Nasdem itu bukan politisasi. Menurutnya, Kejaksaan Agung tak mungkin berani asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka Johnny G. Plate juga sudah berdasarkan 2 alat bukti. Terima kasih sudah nonton. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD geram dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate. Pasalnya, negara telah mengeluarkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk pengadaan infrastruktur BTS 4G. Namun hingga kini tak satu pun tiang yang terpasang. Fakta-fakta terkait kasus yang menjerat Johnny G. Plate satu persatu dibongkar oleh Mahfud. Dikatakan Mahfud awal mula terendusnya dugaan korupsi penyediaan BTS itu tahun 2020 hingga 2022. Pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut pun sudah dimulai sejak tahun 2020. Mahfud mengungkapkan anggaran proyek tersebut hingga tahun 2024 mencapai 28 triliun rupiah. Kemudian anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Namun demikian, pengadaan barang terkait proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Padahal direncanakan ada 4.800 tiang yang seharusnya didirikan untuk pengoperasian sinyal. Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekitar 1 triliun lebih bertambah setelah BPKP turun tangan. Menko Polhukam lantas menegaskan ditetapkannya tersangka politikus Partai Nasdem itu bukan politisasi. Menurutnya, Kejaksaan Agung tak mungkin berani asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka Johnny G. Plate juga sudah berdasarkan 2 alat bukti. Terima kasih sudah nonton.
Penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pengadaan BST dianggap sebagai politisasi. Anggapan itu pun langsung direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Johnny G. Plate bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate itu sudah cukup lama digarap oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati. Mahfud MD pun menjawab tudingan politisasi kasus pengusutan korupsi Johnny G. Plate. Ia pun sudah menduga bahwa isu politisasi akan berhembus saat penetapan petinggi Partai Nasdem tersebut. Maka dari itu, pengusutan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu diusut secara hati-hati. Kejaksaan pun tidak berani menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa diikuti dengan 2 alat bukti yang cukup. Pasalnya, jika terjadi kesalahan, isu politisasi akan dihembuskan kepada pemerintah di tahun politik ini. Mahfud membeberkan karena 2 alat bukti sudah dikantongi kejaksaan, maka penetapan tersangka dan penahanan tidak bisa ditunda-tunda. Sebab apabila hal itu ditunda-tunda, maka akan bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, Mahfud MD meminta semua pihak untuk yakin dan menunggu proses peradilan kasus dugaan korupsi yang menyeret Johnny G. Plate. Ia pun berjanji akan terus mengawal kasus tersebut. Penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pengadaan BST dianggap sebagai politisasi. Anggapan itu pun langsung direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Johnny G. Plate bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate itu sudah cukup lama digarap oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati. Mahfud MD pun menjawab tudingan politisasi kasus pengusutan korupsi Johnny G. Plate. Ia pun sudah menduga bahwa isu politisasi akan berhembus saat penetapan petinggi Partai Nasdem tersebut. Maka dari itu, pengusutan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi itu diusut secara hati-hati. Kejaksaan pun tidak berani menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa diikuti dengan 2 alat bukti yang cukup. Pasalnya, jika terjadi kesalahan, isu politisasi akan dihembuskan kepada pemerintah di tahun politik ini. Mahfud membeberkan karena 2 alat bukti sudah dikantongi kejaksaan, maka penetapan tersangka dan penahanan tidak bisa ditunda-tunda. Sebab apabila hal itu ditunda-tunda, maka akan bertentangan dengan hukum. Maka dari itu, Mahfud MD meminta semua pihak untuk yakin dan menunggu proses peradilan kasus dugaan korupsi yang menyeret Johnny G. Plate. Ia pun berjanji akan terus mengawal kasus tersebut. Mana kita mengajukan, Bang? Salah-salah presiden nggak suka. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Eksekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mengajukan kandidat pengganti Menkominfo untuk menggantikan Johnny G. Plate. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta pada Rabu 17 Mei. Ia mengaku tak ada permintaan dari Jokowi untuk memberikan kandidat pengganti Johnny G. Plate. Surya Paloh menerangkan soal menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Lantas ia menyatakan bagaimana pihaknya mengajukan kandidat Menkominfo. Surya khawatir Presiden tidak suka. Ia menegaskan Nasdem tidak mengajukan kandidat pengganti Plate selama tidak diminta kepala negara. Selain itu, Surya Paloh mengatakan Nasdem menerima keputusan Jokowi terkait pergantian formasi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Surya Paloh masih menggunakan asas praduga tak bersalah pada Johnny G. Plate. Ia meyakini bahwa Johnny G. Plate tidak terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden, bagaimana kita mengajukan, Bang? Salah-salah Presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden.
Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden. Oke? Mana kita mengajukan, Bang? Salah-salah Presiden nggak suka. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Eksekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak mengajukan kandidat pengganti Menkominfo untuk menggantikan Joni G. Plate. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta pada Rabu 17 Mei. Ia mengaku tak ada permintaan dari Jokowi untuk memberikan kandidat pengganti Joni G. Plate. Surya Paloh menerangkan soal menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Lantas ia menyatakan bagaimana pihaknya mengajukan kandidat Menkominfo. Surya khawatir Presiden tidak suka. Ia menegaskan Nasdem tidak mengajukan kandidat pengganti Plate selama tidak diminta kepala negara. Selain itu, Surya Paloh mengatakan Nasdem menerima keputusan Jokowi terkait pergantian formasi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Surya Paloh masih menggunakan asas praduga tak bersalah pada Joni G. Plate. Ia meyakini bahwa Joni G. Plate tidak terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan menara base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden, bagaimana kita mengajukan, Bang? Salah-salah Presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden. Oke? Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, mengatakan penggantian jabatan Joni G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan tersangka korupsi kasus penyediaan menara base Transceiver Station 4G diprioritaskan. Valdo Maldini mengatakan jabatan Menkominfo akan digantikan oleh pelaksana tugas terlebih dahulu. Valdo menuturkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan pemerintahan seusai status tersangka menteri dari Partai Nasdem itu, karena urusan pemerintahan telah berjalan dengan sistem masing-masing. Diberitakan sebelumnya Menkominfo Joni G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersangka. Plate jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base Transceiver Station 4G dan infrastruktur dukungan 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo pada tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan penetapan tersangka Joni G. Plate itu berkenaan dengan wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan jabatannya sebagai menteri. Sedangkan Joni G. Plate langsung ditahan di Rutan Salemba selama jangka waktu 20 hari pertama. Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, mengatakan penggantian jabatan Joni G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan tersangka korupsi kasus penyediaan menara base Transceiver Station 4G diprioritaskan. Valdo Maldini mengatakan jabatan Menkominfo akan digantikan oleh pelaksana tugas terlebih dahulu. Valdo menuturkan, masyarakat tak perlu khawatir dengan pemerintahan seusai status tersangka menteri dari Partai Nasdem itu, karena urusan pemerintahan telah berjalan dengan sistem masing-masing. Diberitakan sebelumnya Menkominfo Joni G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersangka. Plate jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base Transceiver Station 4G dan infrastruktur dukungan 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo pada tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan penetapan tersangka Joni G. Plate itu berkenaan dengan wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan jabatannya sebagai menteri. Sedangkan Joni G. Plate langsung ditahan di Rutan Salemba selama jangka waktu 20 hari pertama. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni G. Plate. Hal tersebut jika Joni G. Plate terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara base Transceiver Station atau BTS 4G. Tak hanya itu, juga infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya Jakarta pada Senin 15 Mei 2023.
Diketahui Johnny G. Plate sudah 2 kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,32 triliun rupiah. Burhanuddin mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit. Terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Ia mengungkapkan kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 1 diantaranya Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif AAL. Sementara itu keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galupang Menak dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan akan menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate. Hal tersebut jika Johnny G. Plate terbukti terlibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Tak hanya itu, juga infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin saat konferensi pers di kantornya Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Diketahui Johnny G. Plate sudah 2 kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dan akan segera melimpahkannya ke pengadilan. Menurut Burhanuddin, gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan. Penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP juga telah mencatat adanya kerugian keuangan negara senilai 8,32 triliun rupiah. Burhanuddin mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasusnya tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kerugian keuangan negara tersebut dihitung setelah pihaknya melakukan audit. Terkait dana dan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait serta melakukan observasi fisik bersama tim ahli. Ia mengungkapkan kerugian keuangan negara itu berasal dari 3 hal, yakni biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Diketahui dalam perkara ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 1 diantaranya Direktur Utama Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif AAL. Sementara itu keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galupang Menak dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Presiden Joko Widodo diisukan akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini seusai Presiden Jokowi memberikan sinyal bahwa reshuffle Kabinet sudah dekat. Sejumlah pengamat lantas menilai menteri yang akan di-reshuffle adalah mereka yang berasal dari Partai Nasdem. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, mengatakan menteri dari Partai Nasdem yang diisukan akan di-reshuffle seusai melihat situasi politik buntut mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Meski begitu, Deddy Kurnia menilai ada beberapa menteri yang juga berkemungkinan terkena reshuffle. Seperti yang kita tahu, di Kabinet Presiden Jokowi tercatat ada 3 nama menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Yang pertama adalah Johnny G. Plate. Johnny G. Plate adalah Menkominfo yang berasal dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai Menkominfo pada periode 2014 hingga 2019. Kemudian kembali dipercaya Presiden Jokowi mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju pada masa jabatan kedua Presiden Jokowi. Ia pernah meraih penghargaan sebagai Menteri Terbaik dalam ajang Obsession Award periode 2021. Johnny G. Plate dinilai sukses untuk mengembangkan layanan publik di tengah pandemi COVID-19. Selain menjadi menteri, Johnny G. Plate saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Nasdem. Kemudian yang kedua adalah Siti Nurbaya Bakar. Menteri Jokowi kedua yang berasal dari Partai Nasdem ini adalah sosok perempuan bernama Siti Nurbaya Bakar. Siti Nurbaya Bakar sudah menjabat sebagai Menteri LHK sejak Kabinet Kerja, tepatnya pada periode 2014-2019. Ia kemudian masih dipercaya Presiden hingga periode kedua di Kabinet Indonesia Maju. Siti Nurbaya sudah meraih banyak penghargaan atas kinerjanya sebagai aparatur sipil negara hingga menteri. Siti Nurbaya Bakar juga menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian iklim di Indonesia. Bahkan menteri satu ini juga dinobatkan sebagai Ibu Pengendali Karhutla Indonesia atas keberhasilannya mengurus masalah karhutla yang sudah sejak lama terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo adalah Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil meningkatkan produksi beras di tanah air. Hasilnya, Indonesia sudah tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri. Di antaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dan panen padi 4 kali dalam setahun. Dengan sederet keberhasilan menteri-menteri dari Partai Nasdem ini, akankah Presiden Jokowi akan tetap melakukan reshuffle pada ketiganya? Dan betul memang kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni mengundang Menteri Pertanian gitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Suratnya, informasi yang kami peroleh sudah disampaikan gitu ya, sehingga kami berharap kepada yang bersangkutan bisa hadir di Gedung Merah Putih KPK di undangan dari KPK, dari tim penyelidik KPK. Ini juga sebagai pemahaman bersama, tentu kami memakai istilah mengundang, jangan kemudian nanti disalahpahamkan juga ya. Karena dalam proses penyelidikan itu memang istilahnya mengundang ya, permintaan keterangan, klarifikasi dan lain-lainnya begitu ya. Nanti pada proses berikutnya, kalau kemudian kami menemukan peristiwa pidananya bahwa tidak ada dugaan korupsi, kemudian kami temukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti nanti kami pada gilirannya tingkatkan pada kegiatan penyidikan. Nah, proses berikutnya baru proses justisia dengan memanggil pihak-pihak lain, baik itu sebagai saksi, sebagai tersangka, upaya paksa dan lain-lain. Tentu nanti kami lakukan setelah memastikan peristiwa pidana korupsinya kami temukan dan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan kami juga dapat temukan. Yang pasti bahwa ketika naik pada proses penyidikan, yang menjadi dasar kami, dasar KPK adalah kecukupan alat bukti.
sekali lagi, tentu kami juga akan bertanggungjawabkan nantinya di hadapan proses persidangan secara terbuka, yang masyarakat bisa melihatnya secara langsung, teman-teman media juga dapat melihatnya secara langsung di proses persidangan, sehingga kalau kita melihat di beberapa contoh ya, perkara yang awalnya kemudian diasumsikan bahwa ini ada kriminalisasi, bahwa ini ada unsur politis dan lain-lain, nyatanya kemudian di proses persidangan sama sekali itu tidak terbukti. Oleh karena itu sekali lagi tadi kami ingin sampaikan stop narasi asumsi, kaitkan kerja-kerja KPK dengan kerja-kerja yang berhubungan dengan politisasi ataupun kriminalisasi dan lain-lain, kan itu bukan wilayah KPK. Silakan Anda punya kepentingan dengan perkara yang sedang kami lakukan, ya sampaikan dalam aspek hukum, karena disitulah kerja KPK. Kami sebagai penegak hukum, ya. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bola balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bola balik saya sampaikan, sekecil apapun, nah itu urusannya siapa gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian belakangan ramai dibicarakan. Bahkan KPK juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan tersebut. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tak tahu soal dugaan korupsi di instansinya. Hal itu disampaikan Syahrul saat berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 14 Juni kemarin. Ia tak memberikan banyak jawaban saat ditanya terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok. Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Penas Tani ke-16 yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya, KPK melakukan penindakan sesuai prosedur penegakan hukum. Sejumlah pihak pun dipanggil untuk pengumpulan alat bukti termasuk Syahrul Yassin Limpo. Ali menyebut mentan Syahrul akan dipanggil KPK pada Jumat 16 Juni besok. Dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian belakangan ramai dibicarakan. Bahkan KPK juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan tersebut. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tak tahu soal dugaan korupsi di instansinya. Hal itu disampaikan Syahrul saat berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Rabu 14 Juni kemarin.
Ia tak memberikan banyak jawaban saat ditanya terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul langsung meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok. Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Penas Tani ke-16 yang dipusatkan di Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, penyelidikan ini berawal dari laporan masyarakat. Selanjutnya, KPK melakukan penindakan sesuai prosedur penegakan hukum. Sejumlah pihak pun dipanggil untuk pengumpulan alat bukti termasuk Syahrul Yassin Limpo. Ali menyebut mentan Syahrul akan dipanggil KPK pada Jumat 16 Juni besok. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @pdioproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022. Di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem.
Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali menggemparkan publik dengan informasi yang disampaikannya. Denny menyebut bahwa 2 menteri Partai Nasdem yang berada di Kabinet Jokowi akan kembali digoyang dan diserang. Ia menyebut 2 menteri yang akan berperkara tersebut berinisial SYL dan SN. Hal itu diungkapkan Denny Indrayana melalui unggahannya di Twitter pada Sabtu 3 Juni 2023. Mulanya, ia mengomentari terkait kabar Jokowi yang akan cawe-cawe dalam pemilu. Denny menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh sang presiden tidak akan netral dan semakin membahayakan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, aksi cawe-cawe itu sebagai langkah Jokowi untuk memperalat hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan dan membubarkan koalisi lawan politik. Lebih lanjut, ex-Wamenkumham itu menyebut bahwa 2 menteri Partai Nasdem yang ada di Kabinet Jokowi akan menyusul Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang kini sudah dicopot dari jabatannya. Denny menyebut 2 menteri itu berinisial SYL yang diketahui adalah Syahrul Yassin Limpo yang merupakan Menteri Pertanian. Menurut Denny, SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba. Kemudian inisial lain yang disebut Denny ialah SN yang diketahui adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ia mengatakan bahwa SN akan dijerat kasus korupsi. Denny pun menegaskan ihwal hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif dalam hal memilih dan memilah kasus sebab bakal berimbas ke hancurnya suatu bangsa. Hingga kini, Partai Nasdem belum memberikan keterangannya terhadap pernyataan dari Denny tersebut. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus sekaligus, yakni selain menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, Johnny G. Plate juga berpotensi terjerat perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun hal itu diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansyah. Untuk memastikan keterlibatan Johnny dalam kasus TPPU, tim penyidik Kejaksaan Agung kini dalam proses mendalami kasus. Selain itu, kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan Johnny G. Plate. Lanjut, Febri menyatakan nantinya tim penyidik akan kembali menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU. Sebelumnya, mobil mewah Range Rover seri Velar berwarna putih milik Johnny G. Plate disita Kejaksaan Agung. Adapun penyitaan tersebut merupakan imbas Johnny ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station. Seperti diketahui, mobil mewah tersebut senilai 2 miliar rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Haryoko Ari Prabowo menyebut hingga kini masih mengusut kasus itu. Diketahui tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengejar sejumlah aset Johnny yang lain. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dikabarkan terlibat dalam 2 kasus